Di sini kami berdua ingin menjelaskan materi tentang fungsi pengarahan dan implementasi dalam manajemen organisasi. Dalamnya terdapat faktor individu dalam organisasi. Faktor individu dalam organisasi. Tujuannya antara lain yaitu mengetahui pentingnya mengenai karakteristik individu sebagai esensi dari faktor sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, mengetahui bahwa karakteristik individu sangat beragam dan dapat berdampak pada perilaku, kepribadian, sikap individu dalam organisasi. Yang ketiga, mengetahui berbagai isu seputar karakteristik individu dalam organisasi, terutama mengenai stres dan kreativitas. Faktor implementasi, faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Setelah perusahaan membuat struktur organisasi untuk menjalankan rencana organisasi, maka langkah berikutnya adalah menempatkan individu atau seseorang sesuai struktur organisasinya. Individu atau orang tersebut bertugas menjalankan atau mengimplementasikan rencana organisasi. Individu atau dalam organisasi disebut sebagai sumber daya manusia atau insani. Sumber daya manusia merupakan individu yang mempunyai karakter yang unik atau berbeda dari antara setiap orang. Manajemen perlu memahami karakter termasuk juga dengan sifat dan perilaku individu di perusahaan. Selanjutnya itu ada kontribusi dan kompensasi. Di sini itu ada dua konsep yang mendasari hubungan antara individu dengan manajemen perusahaan. Pertama itu ada kontribusi, yang dimana kontribusi ini memiliki apa yang kita dapat berikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kompensasi yaitu apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan bagi individu. Jenis-jenis kontribusi dan kompensasi. Kontribusi dari individu bagi organisasi yaitu usaha atau kerja, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, kompetensi. Kompensasi dari organisasi bagi individu yaitu upah atau gaji, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Nah, selanjutnya ini ada 3 faktor yang terkait dengan faktor individu dalam organisasi. Yang pertama ini ada kontrak psikologis, yang dimana suatu kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja ini bergabung dalam sebuah perusahaan. Terus juga ada individu yang memberikan kontribusi terbaik dari perusahaan, dan perusahaan juga memberikan kompensasi yang terbaik. Nah, yang kedua ini ada kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, yang dimana para individu ini mendapatkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang terus berubah sesuai perkembangan perusahaan. Nah, yang ketiga ini juga ada keragaman individu dalam organisasi, yang dimana perusahaan ini menerima keragaman dengan terbuka dan menerimanya sebagai dinamika dalam organisasi perusahaan. Faktor individu dan kepribadian atau Big Five Model of Personality. Yang pertama itu, manajer perlu memahami kepribadian dan perilaku individu yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, menggunakan model 5 dimensi mengenai kepribadian. Ketiga, kepribadian diidentifikasi dari 5 perilaku individu. Yang paling bawah yaitu ada openness atau tingkat keterbukaan. Lalu ada extraversion, yaitu tingkat keluasan dan kenyamanan. Lalu yang ketiga itu ada negative emotion, yang dimana ada tingkat emosi negatif. Lalu ada concentration atau tingkat keseriusan dan kesadaran. Lalu yang paling atas itu ada agreeableness atau tingkat persetujuan untuk berinteraksi atau bekerja sama. Nah, selanjutnya ini ada beberapa perilaku lain dari individu. Yang pertama ini ada locus of control.
Yang pertama ini ada internal LOC atau keyakinan bahwa hasil pekerjaan ini merupakan akibat dari apa yang dilakukan. Nah, yang kedua itu ada external LOC, yang dimana keyakinan ini menghasilkan hal yang buruk atau nasib yang kurang baik, atau mencari kambing hitam. Nah, yang kedua ini ada self-efficacy atau kepercayaan, yang dimana kepercayaan diri ini untuk dapat melakukan sesuatu yang dipengaruhi oleh tingkat self-confidence atau rasa percaya diri. Nah, yang ketiga ini ada authoritarianism atau yang dimana keyakinan dimana tingkatan dalam perusahaan ini berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang dalam organisasi. Beberapa perilaku lain dari individu. 4. Machiavellianism, yaitu keyakinan bahwa tindakan pemimpin harus bersifat rasional versus emosional. Perilaku Machiavellis adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk membantu mencapai tujuannya. Yang kelima, self-esteem, yaitu keyakinan individu bahwa dirinya berhak mendapat penghargaan yang tinggi. Yang keenam, rise propensity, yaitu kecenderungan pribadi untuk mengambil risiko. Biasanya terbagi menjadi 3, yaitu risk taker, risk neutral, dan risk averse. Selanjutnya ini ada kaitan perilaku individu dan sikap berorganisasi. Ada 3 komponen dari sikap menurut Griffin. Yang pertama ini ada komponen afektif, yang dimana perasaan individu ini terkait gagasan, situasi, dan lingkungan yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua ini ada komponen kognitif, yang dimana pengetahuan individu ini terkait dengan gagasan, situasi, dan lingkungan yang dihadapinya. Nah, yang terakhir ini ada komponen intensi, yang dimana harapan individu akibat gagasan, situasi, dan lingkungan yang dihadapinya. Perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Yang pertama itu salah satu pendorong sikap individu adalah persepsi, yang dimana cara pandang individu yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilakukan dan dialami, sehingga semakin menyadari apa yang akan terjadi dengan terkait gagasan, situasi, dan lingkungan yang dihadapi. Persepsi selektif, yaitu proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Contohnya seperti pekerjaan yang baik kadang dapat melakukan kesalahan. Stereotip, yaitu proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Contohnya seperti isu gender, atau bisa jadi seperti pekerjaan di teller versus kredit. Nah, selanjutnya ini ada beberapa isu seputar perilaku individu. Di sini ada perilaku individu dan stres, yang dimana tahap pertama ini alam atau respon terhadap stres. Tahap pertama ini, individu ini mengalami suatu kondisi yang tidak biasa sehingga menimbulkan reaksi seperti panik, cemas, takut, dan selebihnya. Nah, yang kedua ini ada resistance, yang biasanya ini para individu ini memberikan reaksi atas kondisi tersebut yang berupa tindakan untuk menyelesaikan, membiarkan, atau mengabaikan. Nah, yang terakhir ini ada exhaustion, yang dimana ini tuh level normal dari resistance, yang dimana para individu ini mengalami fase kelelahan setelah melakukan reaksi pada tahap kedua. Faktor-faktor penyebab stres. Pertama, tuntutan pekerjaan atau task demand, tugas yang harus diselesaikan. Kedua, ada tuntutan fisik atau physical demand, yaitu ruang kerja panas, kualitas udara buruk, kondisi kesehatan individu. Yang ketiga, tuntutan peran atau fungsi, atau juga bisa disebut role demand, yaitu
ambisi untuk mendapatkan atau mencapai tujuan, atau juga untuk mencapai sesuatu. Yang keempat itu ada tuntutan interpersonal atau interpersonal demand, yaitu tekanan dari rekan kerja, yang dimana rekan kerja atau konflik internal. Nah, selanjutnya ini ada pengendalian stres. Nah, yang pertama itu ada olahraga yang teratur, terus ada juga relaksi, ada juga manajemen waktu, terus merubah suasana atau lingkungan pekerjaan, terus ada support group. Kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas adalah kemampuan individu atau seseorang dalam memunculkan sesuatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Kedua, faktor pendorong kreativitas individu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengalaman individu dengan kreativitas. Kedua, perlakuan terhadap individu. Yang ketiga, kemampuan kognitif dari individu. Yang kedua itu ada tahapan membangun kreativitas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu tahap persiapan atau pre-prestation. Yang kedua, tahap inkubasi atau incubation, yang dimana pematangan atau pengeraman. Yang ketiga, tahapan penemuan ide atau gagasan, atau bisa disebut insight. Yang terakhir itu tahapan pengujian atau verification. Sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan tentang apa ya?